tahun 2017. Buat anak-anak tahun 90-an pasti udah nggak asing dong sama karakter superhero yang satu ini. Seperti yang kita ketahui, karakter Power Rangers identik dengan superhero yang menggunakan kostum berwarna-warni seperti merah, biru, hitam, hijau, pink, dan kuning. Begitupun juga di film ini, kita akan melihat 5 remaja SMA yang tidak sengaja terpilih menjadi Power Rangers. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu nih kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Zaman dahulu kala, di era Kenozoikum, kekuatan prajurit super yang dikenal dengan nama Power Rangers bertugas melindungi kehidupan di bumi dan juga Zio Crystal. Saat itu, Rangers hijau yang bernama Rita Repulsa mengkhianati rekan-rekannya dan berencana untuk mendominasi alam semesta. Ranger merah yang bernama Zardan selamat dari serangan Rita dan menyembunyikan 5 koin daya Power Rangers agar nanti koin itu bisa menemukan orang-orang yang tepat untuk menjadi Power Rangers generasi selanjutnya. Zardan lalu memerintahkan asistennya yang bernama Alpha 5 untuk mengirimkan meteor yang bisa membunuh Rita. Tak lama kemudian, meteor dari Alpha 5 akhirnya datang, membuat Zardan terbunuh dan Rita terlempar ke dasar laut lepas. 65 juta tahun kemudian, kita pun diperlihatkan pada seorang remaja bernama Jason Scott yang sedang mencuri sapi bersama dengan temannya. Naasnya, aksi pencurian itu pun langsung diketahui oleh pihak kepolisian. Jason yang panik kemudian segera kabur dengan mengemudikan mobil milik ayahnya. Mobil dengan kecepatan penuh itu pun tergelincir, menyebabkan kecelakaan dan membuat kaki Jason terluka cukup parah. Akibat kenakalannya itu, Jason akhirnya dikeluarkan dari klub sepak bola sekolah dan terpaksa dimasukkan ke dalam kelas penahanan. Di mana kelas itu adalah kelas khusus yang berisikan anak-anak yang sangat bermasalah dan juga nakal. Selain itu, gerak-gerik Jason juga harus diawasi oleh pihak kepolisian dalam beberapa waktu ke depan, sehingga Jason terpaksa harus menggunakan monitor di pergelangan kakinya. Di dalam kelas penahanan, Jason pun bertemu dengan seorang anak kutu buku yang bernama Billy Cranston yang saat itu sedang dibully oleh anak yang lain. Jason yang tidak suka melihat hal itu langsung membela Billy dan menyuruh anak itu untuk tidak mengganggunya lagi. Selain Billy, Jason juga bertemu dengan siswi lain yang dikenal dengan nama Kimberly Hart. Setelah kelas selesai, Billy mengucapkan rasa terima kasihnya pada Jason dan menawarkan untuk menonaktifkan monitor di pergelangan kakinya. Awalnya Jason sempat menolak tawaran Billy karena ia tidak mau membuat masalah lagi. Namun karena di rumahnya ia frustasi mendengar kedua orang tuanya yang terus bertengkar, jadi Jason pun memutuskan untuk pergi ke rumah Billy. Dengan kecerdasannya, Billy pun berhasil menonaktifkan monitor yang ada di kaki Jason. Setelah itu keduanya pun pergi ke sebuah tambang emas tua yang ada di kota mereka. Billy bertekad ingin menyelesaikan penelitian sang ayah yang kini sudah meninggal dunia. Jason yang mendengar hal itu langsung beranjak pergi karena ia benar-benar tak ingin terlibat masalah dengan polisi. Di tambang yang sama, kita pun diperkenalkan pada seorang remaja bernama Zack Taylor yang sedang bersantai sambil melihat seorang gadis bernama Trinity Kwan yang sedang berlatih kungfu. Saat Jason sedang berjalan pulang, ia tidak sengaja bertemu dengan Kimberly yang saat itu sedang mandi di sebuah danau. Di waktu yang sama, Billy yang berhasil menemukan titik yang ia cari, kemudian meledakkan bahan peledak untuk memecahkan beberapa batu.
Hal itu pun langsung menarik perhatian Jason, Kimberly, Zack, dan juga Trinity. Mereka berlima akhirnya berkumpul di tempat ledakan, dan di sanalah mereka pun menemukan 5 koin dengan warna yang berbeda-beda. Masing-masing dari mereka pun mengambil koin tersebut. Jason berwarna merah, Zack berwarna hitam, Billy mengambil warna biru, Kimberly berwarna pink, sementara Trinity mengambil warna kuning. Tak lama kemudian terdengarlah suara alarm keamanan yang menunjukkan kalau mereka berlima sudah ketahuan. Dengan cepat kelimanya pun masuk ke dalam mobil dan segera kabur dari sana. Dalam pelarian itu, mobil yang mereka kendarai melaju sangat kencang ke arah rel kereta api, sehingga mereka pun langsung ditabrak sampai terjatuh ke dasar jurang. Di waktu yang sama, para nelayan yang saat itu sedang berlayar tidak sengaja menemukan mayat seorang wanita yang merupakan Rita Repulsa. Keesokan harinya, kelima sekawan yang kemarin ditabrak kereta tiba-tiba terbangun di rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Mereka semua bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana caranya mereka pulang dengan selamat. Selain itu, mereka semua juga terkejut karena tiba-tiba memiliki kekuatan super. Saat di sekolah, Billy, Jason, dan Kimberly pun bertemu untuk mendiskusikan keanehan yang mereka alami. Mereka sadar kalau semua ini berawal dari koin berwarna yang mereka ambil dari tambang kemarin. Sesampai di tambang, mereka bertiga pun bertemu dengan Zack dan juga Trinity. Tentu saja mereka juga mengalami hal yang sama dengan Jason dan juga yang lainnya. Trinity yang melihat mereka mencoba kabur dengan cara melompat dari satu tebing ke tebing yang lain. Melihat hal itu, Jason dan yang lainnya pun terkejut dan langsung mengejar Trinity. Billy yang ketakutan merasa ragu untuk mengikuti langkah mereka. Namun Jason mencoba meyakinkannya sehingga Billy pun akhirnya memberanikan diri untuk melompat. Awalnya Billy berhasil melompati jurang tersebut. Namun karena ia sangat kegirangan, jadi ia pun terpeleset dan akhirnya terjatuh ke dasar jurang. Tak lama kemudian terdengarlah suara Billy yang menyuruh teman-temannya untuk ikut turun. Tak disangka di bawah jurang itu terdapat sebuah danau yang mengarah ke sebuah tempat tersembunyi. Di tempat itulah mereka pun menemukan sebuah pesawat ruang angkasa. Begitu masuk, mereka pun langsung disambut oleh Alpha 5. Alpha 5 lalu memperkenalkan diri dan mengarahkan mereka untuk berdiri di atas footprint. Begitu mereka menempati posisi masing-masing, Zardan pun akhirnya muncul. Saat ini ia sedang terjebak di sebuah tempat bernama Morphing Grid, di mana hal itu membuatnya tetap hidup meskipun hanya di dalam monitor. Setelah itu Zardan pun menjelaskan tentang koin berwarna dan sejarah Power Rangers kepada mereka. Ia percaya jika koin itu memilih mereka, itu artinya mereka berlima adalah orang-orang terpilih yang akan menjadi Power Rangers generasi selanjutnya. Bukan tanpa alasan, mereka berlima ditakdirkan menjadi Power Rangers untuk melindungi Zeo Crystal yang saat ini diincar oleh Rita. Jika mereka gagal, maka Rita akan mengambil Zeo Crystal dan menggunakannya untuk menghancurkan kehidupan di bumi. Karena mereka semua masih remaja, jadi mereka pun tidak yakin dengan perkataan Zardan dan menganggapnya hanya ingin menakut-nakuti mereka. Sebelum Jason pergi, Zardan memohon kepadanya untuk meyakinkan para Rangers yang lain karena Jason adalah Rangers merah yang berarti pemimpin mereka. Di sisi lain, Rita yang sudah berhasil bebas kini mulai berburu emas,
untuk menciptakan sebuah robot raksasa yang disebut dengan nama Goldar. Karena Goldar terbuat dari emas, jadi Rita pun berusaha mencari emas sebanyak mungkin agar bisa menciptakan Goldar secepatnya. Goldar nantinya akan menjadi pasukan utama yang akan membantu Rita untuk mencari Zio Kristal. Demi mengumpulkan emas yang banyak, Rita bahkan rela membunuh para manusia yang mencoba menghalanginya. Pembunuhan yang semakin marak terjadi membuat Jason dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Zardan. Zardan dan Alpha 5 menyambut mereka dengan senang hati. Sebelum berlatih sebagai Power Rangers, Alpha 5 pun meminta semuanya untuk kembali naik ke Footprint agar mereka bisa mendapatkan armor Power Rangers. Namun karena mereka terus saja gagal, alhasil mereka pun terpaksa berlatih tanpa menggunakan armor Power Rangers. Jason, Billy, Zack, Kimberly, dan Trini kemudian berlatih dengan melawan simulasi pasukan Rita yang disebut dengan nama Putih. Pada awalnya mereka sempat meremehkan pelatihan itu karena lawan mereka hanyalah simulasi. Namun setelah mencoba latihan pertama, mereka pun sadar kalau Putih bukanlah musuh yang mudah. Hari demi hari, para Rangers pun terus berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka juga berusaha lebih dekat satu sama lain agar bisa segera mendapatkan armor. Namun berkali-kali mencoba, mereka selalu saja gagal. Untuk menghibur para Rangers, Zardan pun menunjukkan Zords pada mereka. Zords adalah robot-robot mekanisme yang hanya bisa dikendalikan oleh para Rangers. Sayangnya untuk saat ini, Zardan merasa para Rangers masih belum siap untuk mengendalikan Zords mereka. Saat yang lainnya pergi, Zack malah nekat menaiki Zordnya karena ia berpikir kalau dirinya sudah sangat siap. Zord itu pun mulai bergerak tidak terkendali hingga hampir menabrak para Rangers yang lain. Kelakuan Zack membuat Jason sangat marah sehingga mereka pun terlibat perkelahian. Billy yang mencoba melerai secara spontan berubah bentuk menjadi Power Rangers. Namun saat teman-temannya mengagumi hal itu, armornya tiba-tiba saja menghilang. Jason dan yang lainnya pun meminta Billy untuk melakukannya lagi, namun Billy sendiri tak tahu bagaimana caranya. Melihat para Rangers yang terus saja gagal mendapatkan armor, membuat Zardan merasa ragu pada mereka. Ia pun memutuskan untuk menghentikan mereka dan berpikir untuk mencari orang-orang lain yang mungkin lebih pantas menjadi Power Rangers. Jason yang mendengar hal itu mulai kesal dengan sifat Zardan. Ia merasa Zardan hanya memanfaatkan mereka hanya demi kepentingannya sendiri, di mana ia ingin bisa terbebas dari Morphing Grid. Pada malam harinya, Jason dan yang lainnya pun memutuskan untuk berkemah di lokasi tambang. Mereka sepakat untuk mulai lebih terikat satu sama lain dengan berbagi kisah hidup masing-masing. Mereka percaya kedekatan antara mereka lah yang akan membuat mereka mendapatkan armor Power Rangers. Sementara itu, Rita juga terus bergerak mengambil semua emas yang ada di toko perhiasan. Berkat semua emas yang ia rampas, kini tongkat sihirnya pun sudah mulai sempurna. Saat itu, seorang polisi pun datang dan berusaha menghentikan Rita. Namun Rita malah membangkitkan Putih untuk menyerang si polisi dan menghancurkan toko emas tersebut. Keesokan malamnya, Rita pun datang menyerang Trini dan memerintahkannya untuk membawa para Rangers ke sebuah dermaga. Singkat cerita, Trini pun berhasil mengajak para Rangers ke sebuah dermaga. Sesampai di sana, Rita langsung menyerang mereka dan menjerat tubuh
tubuh mereka semua. Setelah itu, Rita pun memaksa para Rangers untuk memberitahukan di mana Zio Crystal berada, karena ia tahu salah satu dari mereka sebenarnya sudah mengetahui lokasi Zio Crystal. Tak disangka orang yang dimaksud adalah Billy. Yap, dengan kecerdasannya, beberapa hari yang lalu Billy berhasil menemukan lokasi Zio Crystal, yaitu di bawah sebuah toko donat bernama Krispy Kreme. Karena hal itu, Rita pun memaksa Billy untuk memberitahukan lokasinya dan mengancam akan membunuh Zack jika Billy terus saja bungkam. Billy yang tidak mau kehilangan Zack akhirnya terpaksa mengatakan lokasi Zio Crystal saat ini. Setelah mengetahui lokasinya, Rita pun langsung membunuh Billy dan membebaskan keempat Rangers lainnya. Para Rangers kemudian membawa jasad Billy ke pesawat luar angkasa dan meminta Zardan untuk menghidupkannya kembali. Jason memohon pada Zardan dan meminta maaf karena ia belum bisa menjadi pemimpin yang sempurna. Tak disangka, ketulusan hati Jason membuat Morphing Grid akhirnya aktif dan memberikan kesempatan bagi Zardan untuk keluar dari Morphing Grid. Namun secara mengejutkan, Zardan kembali muncul dan berkata kalau hanya satu di antara mereka yang bisa hidup kembali. Dan ia pun memilih untuk mengorbankan dirinya dan memberikan kesempatan hidupnya untuk Billy. Melihat pengorbanan Zardan membuat Jason merasa bersalah karena sempat menuduhnya. Namun di saat yang sama, hal itu juga akhirnya menjadi semangat baru bagi para Rangers agar mereka bisa bersatu dan menghentikan Rita. Mereka semua kemudian naik ke Footprint dan akhirnya berhasil berubah menjadi Power Rangers. Setelah berubah, mereka pun langsung diserbu oleh pasukan putih yang sangat banyak. Karena kewalahan, para Rangers pun menggunakan Zord mereka masing-masing untuk menghadapi pasukan putih. Di tempat lainnya, Rita mulai membangkitkan Goldar untuk membantunya melawan para Rangers. Rita dan Goldar berjalan menuju ke tempat Zio Crystal sambil terus menghancurkan bangunan-bangunan di kota tersebut. Tak lama kemudian, para Rangers beserta Zord mereka masing-masing akhirnya datang. Goldar yang sangat besar ternyata berhasil mengalahkan semua Zord Power Rangers. Selain itu, ia juga berhasil menemukan lokasi Zio Crystal. Saat Goldar akan mengambil Zio Crystal, semua Zord Power Rangers langsung berbaris dan melindungi Zio Crystal. Setelah berusaha sekuat tenaga, Goldar ternyata berhasil mengalahkan mereka semua dan menjatuhkan semuanya ke lubang Zio Crystal. Tak disangka, hal itu ternyata membuat kelima Zord akhirnya bersatu menjadi sebuah robot raksasa yang disebut dengan nama Megazord. Melihat hal itu, Rita pun tidak mau kalah dan ikut bergabung dengan Goldar. Alhasil, pertarungan kedua robot raksasa pun akhirnya terjadi. Pada awalnya, para Rangers sempat kesulitan untuk bekerja sama menggerakkan Megazord.
Namun pada akhirnya mereka pun berhasil bersatu dan mengalahkan Goldar. Rita yang masih belum menyerah malah menantang para Rangers untuk melanjutkan pertarungan seorang diri. Namun ia malah ditepis dan terhempas sampai keluar angkasa. Sebagai penyelamat bumi, Power Rangers mendapatkan pujian dari para penduduk dan mereka pun disebut sebagai pahlawan. Di post credit scene, terlihat Jason dan teman-temannya kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Pada suatu hari, gurunya mengumumkan kalau mereka kedatangan murid baru yang bernama Tommy Oliver. Namun saat itu, Tommy malah tidak terlihat di dalam kelas dan hanya meninggalkan jaketnya yang berwarna hijau. Wah, apakah Tommy menemukan koin hijau dan menggantikan Rita sebagai Ranger hijau?